Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kemarin, dalam misa jam 5 sore, diadakan perayaan Ekaristi dan serah terima tugas dan jabatan Pastor Paroki Kalideres. Itu berarti bahwa sejak kemarin sore itu saya sudah tidak lagi menjadi Pastor Paroki Kalideres dan akan segera berangkat untuk menunaikan tugas sebagai Pastor Paroki di Cilacap. Dalam perayaan itu memang selalu ada pertanyaan. Bagaimana perasaan Romo? Kalau mau jujur saya itu merasa nano-nano. Dari satu pihak lega bahwa saya sudah menyelesaikan tugas saya sebagai pastor paroki. Dan selama kurang lebih 7 tahun. Dan menjadi pastor paroki itu bukan hanya menjalankan tugas, tetapi dalam kenyataannya adalah berjumpa dan berelasi dengan pribadi-pribadi yang sangat penting dalam hidup ini. Karena memang sebagai seorang imam, dia menyerahkan dirinya untuk umatnya. Banyak umat yang mengatakan, waduh saya sedih, Romo pindah dan sebagainya. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan umat, Romo juga yang paling mengalami kesulitan. Kalau umat tetap tinggal di rumahnya, di dalam konteksnya, pekerjaannya, relasi-relasinya, Romonya pindah total. Semuanya serba baru. Dan bukan hanya meninggalkan beban dan pekerjaan. Karena menjadi imam bukan hanya menjalankan tugas dan menanggung beban, bukan. Tetapi sungguh-sungguh menjadi romo, bapak yang mengerti persoalan-persoalan umatnya dan berusaha memberi yang terbaik. Dan ini masalah relasi, masalah iman, masalah tanggung jawab untuk bersama-sama bertumbuh sebagai satu keluarga besar, sebuah paroki untuk semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Maka tentu kalau diteliti ya memang bersedih juga harus berpindah jauh dengan tugas yang berbeda. Namun itu semua harus dijalani karena menjadi imam adalah juga tugas yang dijalankan atas nama ketaatan. Tetapi menjalankannya juga dengan penuh sukacita. Jadi sebetulnya ada dua situasi itu. Tetapi yang bagi saya sangat penting di luar itu semua adalah bahwa saya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam diri umat. Dan rupanya itu yang menjadi fokus saya. Ketika umat bahagia karena perkawinan anaknya, saya ikut mempersiapkan dengan penyelidikan kanonik dan pemberkatan ikut bahagia. Ketika ada umat yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya, saya ikut mendoakan, memberkati, dan juga ikut berduka dengan mereka. Apalagi kalau ada umat yang memang sudah menjadi sahabat dekat dan meninggal dengan tiba-tiba. Bagi seorang imam itu juga sulit. Karena kehilangan seorang sahabat, seorang teman dalam perjalanan hidupnya. Jadi memang seorang imam itu dari satu pihak harus melindungi, mendoakan, menjaga, mengayomi sebagai romo, sebagai bapak. Tetapi pada saat yang sama juga harus berani melepaskan. Mungkin sama seperti seorang bapak atau ibu yang anaknya menikah. Dari satu pihak senang karena anaknya bahagia bisa memulai kehidupan yang baru. Tetapi pada saat yang sama juga harus merelakan bahwa mereka sekarang mempunyai kehidupan sendiri. Mungkin seperti itu. Dan karena itu, itulah yang terjadi. Tetapi karena saya fokus pada kebaikan Tuhan, the goodness of God yang terjadi pada umat, maka saya bersyukur selalu. Maka kemarin ketika dalam acara serah terima itu, ketika saya diminta untuk memberi kesan dan pesan, sambutan, saya tidak banyak menyampaikan
isi hati dengan kata-kata dalam arti eh, pidato atau sambutan. Saya hanya mengucapkan terima kasih dan bersyukur boleh melayani, tetapi kemudian saya menyanyi the goodness of God. Karena memang yang saya lihat, yang saya saksikan adalah kebaikan Tuhan yang dialami oleh umat di SMI ini. Dan itu yang menjadi fokus saya. Bukan berarti saya mengabaikan kesulitan dan derita, bukan. Bahkan di dalam derita itu pun saya melihat kebaikan Tuhan. Ketika kemudian ada resolusi, ada solusi, ada jalan keluar yang baik, ada pemulihan, wow, the goodness of God. Dan karena itu saya menyanyikan the goodness of God itu sebagai ungkapan hati, bukan malah senang atau tidak senang, karena bisa membingungkan. Kalau senang, wah berarti romonya senang pindah. Bukan begitu. Kalau sedih, wah romonya sedih, pindah. Bukan begitu. Saya mencoba melihat lebih dari itu, yaitu the goodness of God. Fokus saya adalah kebaikan Tuhan yang terjadi, yang dialami oleh umat. Baik mereka yang mengadakan upacara perkawinan atau yang ditinggalkan keluarganya, the goodness of God yang menjadi fokus saya. Mungkin itu yang membuat saya bisa pergi dengan tenang, dengan segala macam perasaan yang ada, tetapi dominannya saya bersyukur karena menyaksikan kebaikan Tuhan selama melayani umat di paroki SMI ini. Harapannya Tuhan mempunyai rencana besar untuk umatnya di paroki Cilacap. Dan kemudian saya boleh menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialami oleh umat. Maka saya sungguh bersyukur bisa melayani selama 7 tahun di paroki SMI ini, bisa mengikuti suka duka perjalanan umat, tetapi juga menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan itu yang membuat saya selalu bersyukur dan ingin selalu bersenandung menyanyikan the goodness of God, karena Tuhan setia selama ini. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita semua. Dan karena itu yang memberikan kekuatan kepada saya untuk terus melayani sebagai seorang imam, menyaksikan dan berjuang bersama kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialami oleh umatnya. Dan di situ ada sukacita, ada syukur dan damai sejahtera. Bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi ketika fokus kepada kebaikan Tuhan, memang yang ada adalah rasa syukur dan sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.